Halo semua, hari ini saya mau sudah lama ya saya tidak chit chat. Mumpung sekarang mau coba, saya baru beli wireless microphone. Jadi kita tes karena ada beberapa yang komplain suaranya kok nggak kedengaran, agak kacau gitu. Jadi saya beli sekalian ngetes ya. Dan sekalian hari ini kita mau bahas mengenai hal yang lagi viral di Indonesia yang berhubungan dengan Jerman, yaitu mengenai adanya variant job, yang mana ceritanya itu ada sekitar 1047 mahasiswa yang dikirimkan untuk tujuan magang katanya ke Jerman di bulan Oktober selama 3 bulan sampai Desember tahun 2023 kemarin. Alhasil ternyata akhirnya ada 4 orang yang melapor ke kedutaan Indonesia bahwa mereka ternyata tidak seperti yang diharapkan ketika di persetujuan sebelum mereka berangkat, karena tidak sesuai dengan keahlian mereka ditempatkan, mereka bekerja tidak sesuai dengan bidang mereka kerja seperti kerja kasar, seperti kerja di Amazon, nge-packing semacamnya. Awal kasusnya seperti itu, akhirnya kepolisian di Jerman atas kepolisian melakukan pendalaman dan akhirnya didapati bahwa ini seperti perdagangan trafficking manusia ya, ke Jerman gitu loh, dengan berkedok magang. Jadi di sini pertama saya mau jelaskan dulu bahwa variant job itu bukan magang ya, ini harus dimengerti. Variant job itu bukan apprentice. Kalau apprentice atau magang itu di Jerman namanya praktikum. Dan biasanya kalau kita kuliah ada sekitar bisa 1 semester seperti itu kita praktikum di perusahaan yang kita apply, dan biasanya itu of course tentunya sesuai dengan bidang kita atau biasanya ya kerja seperti bidangnya kita gitu ya. Sedangkan variant job di sini di Jerman ini memang ada variant job. Arti katanya aja variant itu libur, dan berarti artinya kerja pada saat libur. Perlu diketahui untuk mahasiswa di sini itu dibolehkan bekerja 20 jam dalam seminggu. Itu udah maksimalnya seperti itu. Karena namanya juga mahasiswa ya harusnya sih ya memang harus belajar gitu. Tapi ada kalanya mahasiswa mau mendapatkan pengalaman seperti itu, atau menambah pendapatan, atau lagi ada free time-nya, oke, boleh diizinkan, tapi udah maksimal 20 jam. Ini berdasarkan pengalaman saya juga waktu datang ke sini juga kuliah, seperti itu boleh. Saya juga kemarin tuh di awal-awal saya exciting pengen tahu gitu ya. Tapi kerjanya biasanya namanya juga pekerja untuk student ya. Jangan diharapkan kerjanya tuh kayak di kantoran. Ada beberapa kasus yang memang seperti itu beruntungnya gitu. Atau seperti saya punya background HR, kerja di HR. Tapi ya sebagai nggak di level-level tingginya gitu, karena statusnya tetap student gitu loh. Tapi nggak apa-apa sebagai admin, tapi sebagai HR-nya semacam itu. Jadi itu diizinkan 20 jam. Nah, ketika liburan mahasiswa, liburan naik semester semacamnya seperti itu, kan ada libur kuliah. Itu biasanya sampai 2 bulan seperti itu, atau 3 bulan maksimal seperti itu. Nah, itu boleh, mahasiswa itu boleh bekerja lebih lama waktu, asalkan mereka menunjukkan ada matrikulasi dari universitasnya bahwa memang waktu itu adalah libur gitu loh. Jadi bukan masa kuliah, dibuktikan. Nah, dengan mengantarkan surat pengantar itu mereka bisa bekerja lebih lama layaknya seperti orang kantoran. Bisa sampai 30 jam atau 35 jam seperti itu. Nah, itu variant job, dan biasanya jujur pekerjaan untuk variant job ini enggak pekerjaan kasar biasanya. Seperti kerja di McDonald's, seperti ada beberapa teman saya kuliah tuh kerja di McDonald's, kerja di H&M, toko-toko H&M ngepak baju seperti itu, atau di Amazon ngepak package yang mau dikirim seperti itu. Jadi kerjaan-kerjaan yang blue collar job lah, yang yang memang
lebih banyak dibutuhkan fisik seperti itu. Itu variant job seperti itu. Nah, kasus yang terjadi sekarang ini salahnya itu mereka mengira universitas ada, by the way ada 33 universitas ya di Indonesia yang mengirimkan mahasiswanya sampai ke Jerman, dan total 1047 mahasiswa itu. Disosialisasikannya itu seperti magang atau bagian dari MKB yang mandiri, kuliah mandiri seperti itu. Nah, itu salah. Bersosialisasi seperti magang, of course ya di benak mahasiswa itu kan dari Indonesia, wah lumayan nih 3 bulan magang ke Jerman langsung gitu. Dengan mungkin dengan embel-embel mereka bilang juga, oh kalau perusahaan kamu suka kamu, mereka akan meng-hire kamu setelah kamu kuliah kamu selesai, kamu akan di-hire langsung kamu ke Jerman. Siapa sih yang nggak senang, jujur loh gitu loh. Jadi masih itu excitingnya di situ. Oh, oke, mendapatkan pengalaman. At the end ketika mereka sampai di Jerman, ternyata dipekerjakan kasar seperti yang saya sebutkan tadinya gitu. Dan memang seperti itu variant job, memang student itu seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya mereka ngeluh, dan kalau kita baca dari berita-berita yang sudah sangat banyak sekarang ini, laporan-laporan, kalau mereka itu di awal tuh diminta registrasi 150.000. Kemudian untuk visa mereka harus bayar 150 euro. Kemudian bayar lagi 200 euro lagi untuk aplikasi pasti LOI, letter of invitation atau semacamnya. Yang total tuh mereka tuh sampai saya dengar sampai 40-50 juta gitu loh. Kemudian itu untuk mahasiswa tuh ukuran besar, dan nggak mungkin uang mereka, pasti uang dari orang tuanya gitu loh. Bahkan ada yang menjual tanah, ada yang menjual apapun demi harapan seperti itu gitu loh. Anaknya pergi ke Jerman untuk mendapatkan pengalaman, kemudian kembali, dan kemungkinan besar akan di-hire kembali ke Jerman lagi gitu loh. Ini menurut saya ya, ini salah satu yaitu sosialisasinya salah gitu ya. Saya dengar juga PT CV atau PT SHB yang ada di Indonesia itu pernah mengajukan katanya ke Kementerian Pendidikan seperti itu, tapi mereka ditolak. Berarti ada sesuatu toh yang salah gitu. Tapi kok berani mereka melakukan sosialisasi sampai ke 33 universitas gitu loh. Saya nonton itu, ada videonya itu waktu pelepasan gitu loh, masih dengan bangganya gitu universitas. Wah, kamu akan di sana mendapatkan pengalaman seperti pengalaman yang luar biasa di sana, akan kembali mendapatkan 20 SKS, kemudian ada kemungkinan dipanggil untuk di-hire di sana. Hal-hal yang seperti ini saya rasa mungkin ada sosialisasi yang membuat mahasiswa itu exciting gitu loh untuk datang ke untuk melakukan magang menurut perkiraan mereka gitu loh, padahal sebenarnya adalah variant job gitu loh. Sangat disayangkan ada banyak orang tua yang menjual tanahnya semacamnya, atau secara finansial sudah mengeluarkan banyak ya, sedangkan mereka tuh sampai di Jerman juga mereka harus membayar uang tempat tinggal, harus membayar dipotong sekian untuk agen yang membawa mereka seperti itu. Jadi alhasil mereka itu bukannya mendapatkan duit gitu loh, malah mengalami kerugian semacamnya gitu kan. Ini hal yang sangat mengerikan gitu loh, dan sangat tidak bermoral gitu loh. Dan ini terjadi untuk mahasiswa loh, mahasiswa yang notabene harusnya itu mahasiswa itu harus kritis gitu loh, dan berani menyatakan kalau ini salah gitu loh, agar ini tidak terulang lagi buat teman-teman atau junior-junior kalian lainnya atau universitas lainnya, mahasiswa lainnya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan saya dengar Presiden Jokowi mau melakukan review untuk izin dari rektoral universitas ketiga universitas ini ya, bagus sekali gitu. Itu perlu direview untuk melihat kenapa dengan gampangnya dan mudahnya untuk menyetujui rektoral dan universitas itu untuk mengirimkan mahasiswanya gitu loh, untuk sesuatu yang tidak jelas. Karena seperti saya yang sebelumnya itu sudah ada pengajuan ke Departemen Pendidikan tapi ditolak seperti itu. Kenapa mereka masih bisa? Juga visa apa yang mereka pakai selama datang ke sini? Apakah variant job visa atau visa apa gitu, visa student atau apa semacamnya gitu. Kenapa tidak ada pertimbangan
atau letternya mungkin yang membuat kedutaan Jerman tuh mengizinkan gitu ya. Karena setahu saya kan kedutaan Jerman di Jakarta di Indonesia itu kadang-kadang sedikit sangat detail melakukan pengecekan gitu loh. Bahkan yang untuk liburan aja kadang-kadang ditolak gitu loh visanya. Kenapa kali ini itu sepertinya begitu gampangnya dan lolosnya gitu loh. Ya itu ada banyak hal ya yang menyangkut ini semua, kenapa ini bisa terjadi. Dan tapi setidaknya yang kita harapkan supaya ini tidak terjadi lagi, saya berharap mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ini speak out untuk menolong teman-teman lainnya yang untuk tidak terjadi lagi gitu. Kamu kan kalian mahasiswa, bersikap kritis lah untuk sebelum datang ke Jerman ini. Ada perjanjiannya harusnya dilihat ya, LOI-nya dibaca, untuk apa alasan kedatangan ke Jermannya. Tidak hanya semerta-merta hanya langsung tanganin dengan notabene perjanjiannya dalam bahasa Jerman saja. Mungkin pas dasar itu dijelaskan, oh isinya intinya seperti ini, oke tantanganin. Ya namanya juga mahasiswa ya, kadang-kadang ya masih fresh, oke lah percaya gitu. Tapi itu adalah hal yang salah. Setidaknya dalam bahasa Inggris yang bisa dimengerti secara internasional, atau dalam bahasa setidaknya ada dalam bahasa Indonesia. Jadi Jerman Indonesia seharusnya seperti itu. Jadi yang diharapkan sih, karena mahasiswa ya bersikap kritis lah untuk hal itu gitu loh. Pertimbangkan diri untuk berjuang di Jerman atau kuliah spesifik di Eropa atau di luar negeri itu tidak segampang yang kita pikirkan. Persiapkan hati, persiapkan mental, persiapkan finansial, bahwa hidup di sini itu tidak seperti yang dilihat di sosial media enaknya seperti itu. Tapi ada butuh banyak perjuangan, culture shocknya ada, mental orang-orang di sini seperti apa, cara tata belajarnya seperti apa, akan sangat berbeda dari di Indonesia seperti itu. Jadi persiapkan diri gitu loh, mental, fisik, finansial, semacamnya semua disiapkan. Kemudian untuk mahasiswa juga lihat kan banyak tuh beasiswa yang memang ada gitu dan resmi oleh negara, itu juga perlu dilihat. Cari nanti di link ini boleh saya deskripsi, saya akan tulis, saya buat, mungkin ada link yang bisa saya share, atau DPD, bahkan banyak tuh beasiswa. Coba dari situ aja yang jalurnya udah resmi gitu, jika ingin memang sangat pengen untuk belajar ke luar negeri seperti itu. Kemudian sekali lagi, ya jika itu terjadi sama kamu, bicarakan, laporkan ke polisi gitu jika terjadi, atau agen-agen apa saja yang pernah kamu alamin yang tidak sesuai, yang arah-arah menipu, itu laporkan saja ke kepolisian gitu. Ditindaklanjut atau tidak lanjut ini setidaknya itu ada chance-nya 50-50. Tapi jika kamu tidak melapor, itu jelas 0% tidak akan pernah terungkap karena kamu tidak pernah melaporkannya gitu loh. Ya. Untuk kasus ini saya rasa sekarang masih saja berlanjut. Saya rasa terakhir kabar ada 5 tersangka, 3 di Indonesia, 2 di Jerman, yang masih notabene warga Indonesia. Saya nggak tahu kelanjutan seperti apa, deportasi atau semacamnya, itu biarkan urusan polisi. Saya hanya di sini membahas mengenai pengertian dan dari magang, dari apa yang diharapkan itu variant job itu seperti apa, dan juga apa yang diharapkan dari mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke Jerman ini dan agar ini tidak terjadi lagi. Dan ya untuk berbagi-bagi pengalaman saja. Jika ada di sini yang punya pengalaman atau mau komentar atau memberikan pendapatnya masing-masing dan semacamnya, silakan tulis di komentar. Atau ada yang tidak sesuai atau semacamnya, boleh diberikan kita ditulis komentar sehingga kita bisa share ya. Ini berdasarkan pengalaman saya selama di sini dan berdasarkan pengertian saya agar tidak terjadi lagi. Ingat, semoga masalah ini segera tertuntaskan, terselesaikan, dan yang korban mendapatkan keadilan. Kebetulan saya waktu itu ke restoran Indonesia, ketemu dengan salah satu atas kepolisian di Jerman, KBRI,
Dan kita membahas tentang itu, lalu diceritakan kepada saya, oh ada kasus yang lagi heboh, tahu nggak seperti ini tentang mahasiswa. Oh saya ada dengar kasusnya seperti itu. Oh itu salah satu, ada kita bawa lagi makan gitu loh. Dia salah satu ya korban mahasiswanya gitu, yang tidak tahu lagi tempat tinggalnya di mana gitu loh. Akhirnya kita tampung. Itu sangat menyedihkan sekali ya, sampai menunggu kepulangannya ke Indonesia di bulan Desember. Sangat sedih sekali gitu. Padahal uang sudah banyak habis terkuras gitu kan kasihan sekali kan. Di situ saya awal tahu dan ngerti, wah sangat disayangkan sekali ini bisa perdagangan seperti ini, sangat mengecewakan, dan itu terjadi untuk mahasiswa gitu loh, sangat disayangkan sekali gitu dia. Semoga masalah ini dituntaskan dan kepolisian bisa menuntaskan habis, menangkap orang-orang yang layak untuk diambil mempertanggungjawabkannya gitu, agar ini tidak terulang kembali dan kiranya ini tidak menjadi penghambat hubungan Indonesia dan Jerman dalam hal pendidikan. Saya rasa tidak akan berefek besar seperti itu ya. Kita harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang di Indonesia yang mau berjuang, ayo bersikap kritis, hati-hati dalam menilai sesuatu, tidak ambil dengan segampangnya mengambil keputusan. Kemudian dari pihak universitas, berhati-hatilah sebagai rektoral, kan di dalamnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Harusnya di situ juga mereka pihak-pihak situ juga tidak kong kali kong atau hanya untuk kepentingan duit atau semacamnya, tidak seperti itu, tapi punya hati dan punya harapan untuk mensukseskan mahasiswa-mahasiswanya. Tidak seperti yang saya dengar kabar malah ada yang di drop out, malah ada dihentikan sampai kasus ini. Itu kan bukan hal yang solusi yang baik seperti itu, seperti pengancaman semacamnya. Itu tidak baik kan. Harusnya di sini feedback kembali untuk bermirror kembali universitas-universitas ini apa yang salah dan memperbaikinya. Kan demi kesuksesan nama universitasnya juga kan. Begitu. Dan kepolisian, ayo Pak, kita tuntaskan ini semua. Jangan sampai terjadi di kemahasiswaan ataupun di tenaga kerja yang dikirimkan di berbagai negara. Manusia adalah manusia yang harus dihormati, bukan untuk diperdagangkan secara cuma-cuma seperti itu gitu ya. Banyak manusia berjuang untuk hidupnya. Jadi alangkah kita harus menghargai seperti itu ya, tidak untuk kepentingan nafsu, keuntungan material. Itu hal-hal yang sangat disayangkan gitu loh, dan harusnya tidak terjadi di umat manusia gitu kan. Oke, itu demikian cerita saya. Jika ada komentar, silakan tulis di komentar di bawah apa tanggapan kamu, apa yang kamu harapkan, atau ada share-share lagi tentang kehidupan, atau di bagian negara yang lainnya, atau di Jerman itu sendiri, silakan. Tujuan dari video ini saya memberikan tentang pembelajaran dan apa itu sebenarnya terjadi. Biarkan case ini segala tertuntaskan dan kita berikan kepada pihak berwenang. Oke, begini demikian. Salam dari Jerman. Bye-bye.